Hai Pak Ucup, Halo Clea. gabung yuk. Oke. Shalom Jemaat GBI Raja Wali. Senang rasanya saya bisa menyapa kembali saudara pada minggu ini. Tak kenal maka tak sayang ya, bersama saya Yusuf Sugiarto dan Clea, kita akan menyampaikan riset update minggu ini. Yuk kita simak. Ibadah WBI Raja Wali diadakan setiap hari Rabu jam 9.30 di kantor sekretariat. Nah, untuk ibadah minggu akan diadakan pukul 8 pagi bertempat di channel YouTube GBI Raja Wali Cirebon. Berikutnya, untuk ibadah sekolah minggu akan diadakan melalui WA Call pukul 10 pagi setiap hari minggunya. Untuk ibadah dewasa muda diadakan setiap hari Minggu jam 5 di kantor sekretariat. Ibadah remaja diadakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore di sekretariat. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan misi, atau apapun, bisa memberikan persembahan tersebut pada kotak persembahan yang telah disediakan di kantor sekretariat atau bisa melalui transfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Untuk persembahan sekolah minggu, Bapak Ibu bisa mentransfernya melalui rekening yang sudah tertera di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Kopsel Lubunta akan diadakan setiap hari Rabu pukul 19 atau 7 malam bertempat di rumah Bapak Amos atau Ibu Shirley. Nah, untuk Komsel Kecapi akan diadakan setiap hari Selasa pukul 19 atau jam 7 malam, bertempat di kantor sekretariat GBI Raja Wali. Untuk Komsel Kota akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19 atau jam 7 malam melalui Zoom Meeting atau WA Call yang akan diinformasikan oleh admin Komsel. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Untuk kita boleh memasuki di tahun yang baru beberapa hari lagi. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh mengakhiri di bulan Desember. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam setiap kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan, Allah yang Immanuel, nyata dalam hidup kita. Kita mau satukan hati terlebih dahulu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Saat yang terindah pada pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami mau Tuhan menghampiri hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Kau Allah kami yang Immanuel. Sampai pada hari ini, Tuhan yang menolong dan memelihara kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Biar Engkau Tuhan yang berkenan atas setiap kami. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pimpinan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kita katakan pujian. Sungguh berkat kemurahan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sampai pada hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima
menghiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Dengan iman katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Oh Jesus, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami ada saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sungguh teramat baik, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau Allah yang teramat baik. Kami bersyukur kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Jesus. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Serukan hadirat-Mu, biar hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami merindukan Kau memenuhi setiap kami, karena kami adalah bait-Mu Tuhan. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Penuhi setiap kami, karena kami adalah bait-Mu. Kami rindu Tuhan, untuk kami boleh memuliakan Engkau. Sebab Engkau ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Amin. Yesus. Di saat yang terindah di bulan Natal ini, di mana-mana terdengar pujian-pujian Natal. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Segala raja. Dia adalah Allah yang Immanuel, karena kita percaya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian Immanuel. Kita akan bersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Allah. Terima kasih. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
sempurna, Kau cahaya bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan, harapan bagi kami yang kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Serukan bersama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kami percaya Kau menguatkan setiap kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Bersyukur kepadamu Tuhan, bersyukur kepadamu bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, memandang kepadamu yang ada bersama dengan kami, mengarahkan hati kami kepadamu yang ada bersama dengan kami. Berbicaralah kiranya pada pagi hari ini kepada kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Urapi kami, hamba-Mu dan semua saudara-saudara yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oh, saudara-saudara, ini berembun ini. Saudara, beberapa hari yang akan datang, ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita akan merayakan hari Natal. Saya mencari lagu-lagu Natal dan ada yang bagus, yaitu 10 lagu Natal terbaik dari BBC. Saudara,
Memang bagus-bagus lagu-lagu Natalnya, tapi saya terkesan pada wawancara ada salah satu artis yang menyanyi bagus sekali, lalu ditanya, kalau bicara soal Natal, apa yang kamu pikirkan? Dia bilang, kalau saya bicara Natal itu yang saya pikirkan itu waktu kecil, senang menghias pohon Natal, keluarga kumpul di sekitar perapian, nyanyi-nyanyi, terima kado, dan seterusnya. Saudara, karena mereka memang bangsa Kristen dari awalnya, dari sejak lahir ya sudah Kristen. Kalau saudara, saya tidak tahu, mungkin ada yang baru menjadi orang percaya, tadinya bukan orang percaya kepada Tuhan, baru jadi orang percaya, sehingga kenangan Natal mungkin tidak sedalam mereka seperti itu. Tapi saudara-saudara, yang kita perlu pikirkan, kalau kenangan Natal itu cuma sekedar kumpul keluarga dan sebagainya, kalau mau hari Natal juga bisa kan gitu. Ya. Saudara, Natal itu adalah pernyataan kasih Allah kepada dunia. Dari BPH GBI, saya menerima beberapa seri khotbah untuk bulan ini, untuk mempersiapkan jemaat untuk Natal. Dan saya pada pagi hari ini ingin menyampaikan apa yang perlu disampaikan untuk minggu ketiga, beberapa hari sebelum hari Natal. Itu kasih Allah itu nyata. Natal itu adalah pernyataan dari kasih Allah. Saudara, Tuhan bukan cuma bicara soal kasih, tapi dia membuktikan kasih-Nya. Dia memberikan apa yang tidak bisa diberikan dan tidak mungkin diberikan oleh dunia. Kita senang sembuh dari penyakit, senang. Kita doa minta pekerjaan, dapat pekerjaan, kita senang. Kita minta ini, minta itu, dapat, kita senang. Lulus, kita berdoa supaya lulus dan lulus dengan angka bagus, kita senang. Tapi sebetulnya saudara, Tuhan memberikannya. Tapi sebetulnya dunia juga bisa memberikannya. Ya, orang terpandai di dunia ini kan bukan orang Kristen. Orang terkaya di dunia ini bukan orang Kristen. Orang yang sembuh tanpa berdoa juga banyak. Banyak. Kemajuan ilmu kedokteran memungkinkan orang sembuh dari penyakit-penyakit yang dulu tidak terobati. Hanya satu yang dunia tidak bisa memberikan. Ya, kebenaran, keselamatan. Dua ya, kebenaran, keselamatan. Itu dunia tidak bisa memberikannya, saudara. Dunia ini penuh orang yang gembira, kelihatannya. Penuh orang yang damai, kelihatannya. Tapi sebetulnya dunia ini sedang gelisah. Kalau saya lihat artis-artis, terutama perempuan, zaman sekarang saya bilang, kalian itu nyanyi, terutama penyanyi ya. Kalian tuh nyanyi atau jual diri? Gitu. Artis-artis pada tahun 50-60-an, kalau nyanyi pakaiannya long dress. Saya lihat mereka pakai long dress. Anak-anak perempuan sekarang kalau nyanyi kok jual diri gitu. Kenapa saudara? Karena manusia itu dulu seneng, lama-lama bosan, harus ditambah lagi, harus ditambah lagi, harus ditambah lagi, harus ditambah lagi, dan tidak ada puasnya. Gelisah. Kelihatannya senang tapi gelisah. Gaduh dan gelisah. Itu dunia ini. Saudara-saudara, tapi Allah mengasihi dunia ini. Dia mencintai, dia mengasihi dunia ini. Dia memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Itulah Natal. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, pada pagi hari ini, saya ingin bicara sesuai dengan pengarahan dari bahan yang saya terima itu, dari Roma pasal 5 ayat 1-11. Apa yang Allah berikan dan apa yang kita alami setelah kita menerima pemberian Allah itu. Yang pertama, saudara, Allah itu memberikan karena kasih-Nya kebenaran. Kasih-Nya membenarkan. Kasih-Nya membenarkan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 1 dan 2 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kita ini di dalam Tuhan Yesus menerima kebenaran.
dibenarkan di hadapan Allah. Sebelumnya kita ini bersalah di hadapan Allah, tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kita itu bersalah di hadapan Allah. Kita itu bersalah di hadapan Allah. Dan karena Allah itu adalah hakim, Allah itu adalah hakim juga, maka dia sudah menjatuhkan satu hukuman terhadap orang yang berdosa, yaitu kebinasaan. Tapi dia tidak ingin ada orang yang binasa. Maka dia memberikan anaknya supaya tadi dikatakan dibenarkan oleh iman oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hanya didapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa hidup dengan damai sejahtera. Kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Tadi dikatakan di dalam ayat ini, ya, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada dalam kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia kita bermegah pengharapan kemuliaan yang akan datang. Begini saudara, mungkin bagi saudara ini adalah satu yang kelihatan kok kayak abstrak gitu. Jadi begini, saya tuh mengalami seperti yang dialami oleh anak-anak remaja pada umumnya. Saya normal, ya, bukan orang yang aneh, punya teman, tapi juga punya musuh gitu ya. Ya nakal juga, tapi ya tidak senakal anak yang paling nakal. Saudara-saudara punya teman-teman, punya sahabat dari segala bangsa. Saya itu bersahabat dengan orang Cina, iya orang Arab, iya orang Padang, iya orang Palembang, iya orang Ambon, orang Manado. Saudara-saudara, saya bisa bersahabat dengan mereka semuanya. Dan ya, saya normal-normal saja. Tapi ada satu perkara, saudara-saudara. Saya tuh merasa galau. Anak remaja itu seringkali memang merasa galau. Tanya sama teman, sama galaunya. Ya, curhat sama teman, sama galaunya. Saya ngomong sama orang tua, anak remaja biasanya lebih dekat dengan temannya daripada orang tua, toh. Jadi tanya sama orang tua enggak bebas. Ngomong sama teman juga enggak, sama-sama galaunya. Dan bagi mereka saya itu anak yang cukup baik. Yang cukup baik, enggak terlalu baik ya. Karena punya musuh juga. Saudara-saudara, saya rasa galau. Lalu memang saya sudah mengajar sekolah minggu waktu itu, 53 tahun yang lalu. Akhirnya saya pikir saya ngajar anak-anak tentang Yesus. Saya berdoa. Saya tanya sama Tuhan, situasi ini bagaimana situasi? Saya galau. Anak-anak itu meluapkan kegalauannya, memuaskan kegalauannya dengan kenakalan yang makin bertambah. Tapi saya kan tidak mungkin, saya guru sekolah minggu. Tapi saya bertanya, saya berdoa, Tuhan masalahnya apa? Akhirnya satu hal, saudara, yang Tuhan buka di mata saya. Kamu tuh masalahnya bukan dengan siapa-siapa, kamu itu masalahnya dengan aku. Kamu aja nggak tahu masalahmu dengan aku. Kamu tuh punya masalah dengan aku. Selesaikan masalahmu dengan aku. Saudara, manusia itu masalah utamanya dengan Allah, tapi kita tidak merasa bahwa kita bermasalah dengan Allah. Masalah saya dengan Allah apa ya? Berdoa, dan sedikit-sedikit Tuhan bilang, itu toh, kalau kamu bilang aku Allah, apa kamu menyembah aku? Kita nyanyi, tapi belum tentu kita menyembah Tuhan. Kalau kamu bilang Allah, aku Tuhan, kamu ngajar anak-anak, apakah kamu taat pada firmanku? Saya ya, biasanya, ya teman-teman melakukan, ya saya ikutlah, umum melakukan, ya enggak apa-apa, sedikit bohong, atau banyak bohong juga orang nggak tahu ya. Selama tidak ketahuan kalau bohong. Ya. Sedikit nyontek, tapi saya cara nyontek karena saya paling pintar di kelas. Ya. Saudara, saya pikir, iya, masalah saya itu dengan Allah. Masalah kegalauan itu dengan Allah. Jadi gimana Tuhan? Ya bereskan. Kalau kamu punya masalah dengan aku, pemberesannya bagaimana? Ya minta maaf. Ya minta maaflah terhadap aku. Begini saudara, kalau terhadap Allah saja kita tidak bisa mengakui dosa, terhadap Allah yang tahu kita bersalah, dan pada Allah yang tidak bocor mulut, kita tuh masih suka membenarkan diri, apalagi terhadap manusia. Kita akan sembunyikan kesalahan kita. Kalau terhadap Allah saja kita tidak bisa percaya,
apalagi terhadap manusia. Jadi hari-hari itu saya berjuang, saya bergumul, saya membereskan satu persatu dengan Tuhan. Diakui segala hal, kenakalan-kenakalan yang normal sebetulnya, ya, pada pandangan anak-anak itu normal, tapi itu ternyata merupakan satu kesalahan juga di hadapan Allah. Saya akui. Dan setiap kali Tuhan, ya memang gitu, tapi ya sudah, tidak apa-apa. Selama kamu percaya pada anakku, Yesus Kristus, itu tidak apa-apa. Diperdamaikan, dibenarkan, itu tidak apa-apa. Aku ampuni. Jangan diulangi lagi. Soalnya begitu, saudara ya. Jangan diulangi lagi. Saudara, dan rasanya dibenarkan oleh Allah itu merubah sikap hati. Yang tadinya galau, sekarang damai sejahtera. Musuh terbesarnya sekarang bukan lagi menjadi musuh. Seperti musuh terbesar manusia itu siapa? Allah sebetulnya. Mereka memusuhi Allah. Jadi saudara-saudara, hari itu saya merasakan yang namanya damai sejahtera itu. Dan itu sudah berlangsung 50, ya di sekitar 52-53 tahun yang lalu. Masih muda. Jadi itu maksudnya saudara-saudara, beroleh kebenaran. Dan sejak itu saudara, berdoa itu rasanya gampang. Ya, berdoa itu rasanya mudah, Allah itu rasanya dekat. Yang sekarang sudah dibenarkan sih di hadapan dia. Berdoa itu rasanya mudah, berbicara dengan Allah itu rasanya bebas. Kemudian ada akses untuk menghadap hadirat Tuhan. Tidak perlu bilang doakan saya ya. Kan kamu yang dekat sama Tuhan, kalau saya sih jauh, kamu yang doakan saya ya. Saudara-saudara, kita punya akses untuk datang kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan Yesus diberikan dan dunia tidak bisa memberikannya kepada kita. Kemudian saudara-saudara, secara rohani kelihatannya sudah beres. Secara batinnya, rasanya itu sudah, ya memang sudah tenang, sudah tidak galau seperti yang dulu. Tapi ternyata saudara-saudara, secara jasmania, secara daging, masih ada banyak hal yang harus dibereskan. Dan saudara-saudara, yang berikutnya yang Allah berikan kepada kita adalah kasih yang menguatkan untuk mengatasi kedagingan kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai yang ke-7 dikatakan, dan bukan hanya itu, bukan cuma dibenarkan secara rohani, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Kadang-kadang kita pikir, saudara, setelah dibenarkan oleh Tuhan, setelah mengalami pembenaran, hidup ini mulus, gitu ya. Tapi kita itu masih hidup di dunia yang berdosa, dengan daging yang belum dibereskan. Apa yang dialami oleh dunia, orang dunia, itu juga saya alami meskipun saya sudah dibenarkan. Dan kalau dulu dianggap biasa, itu sekarang menjadi satu beban, kesengsaraan. Dan memang juga di samping itu memang ada kesengsaraan yang mereka di luar alami, kita juga alami toh. Ya, kita juga alami, kita tidak secara khusus dilindungi sehingga kita luput dari semua masalah, kita juga mengalami. Saudara, tapi itu bukan merupakan malapetaka sebenarnya. Kalau kita sudah dibenarkan di hadapan Allah, itu bukan lagi malapetaka. Itu adalah satu proses. Itu disebabkan, sebabnya dikatakan tadi, kita bermegah, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Minggu lalu, saudara mendengar firman Tuhan tentang yang disampaikan oleh Pak Pur, diuji dalam kesengsaraan, berduka cita, seperti emas yang diuji dengan api. Saudara-saudara, kita dibenarkan, dan itu daging kita ini harus diproses. Dan untuk proses itu, perlu ada kesengsaraan yang tadinya enggak apa-apa. Rasanya sekarang itu kalau melakukan kok, nggak enak gitu rasa hati ini. Ya, dan ditambah lagi dengan masalah-masalah yang memang terjadi di dunia ini. Itu merupakan satu kesengsaraan. Tapi Allah menguatkan kita. Allah memproses, saudara-saudara, dan sampai hari ini,
Setelah 50 tahun lebih, Allah tetap memproses saya. Karena apa? Karena saya itu keras kepala. Gitu. Susah prosesnya. Tetap diproses. Tetap diproses. Saudara-saudara, namun itu tidak menghancurkan. Karena apa? Bersama dengan Tuhan Yesus, tadi kita nyanyikan Emmanuel, ada Yesus bersama dengan kita. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Orang di dalam Tuhan Yesus selalu punya pengharapan. Seberapa besar pun kesengsaraan yang dialaminya, dia selalu punya pengharapan. Tidak pernah putus asa. Itu sebabnya orang Kristen tidak ada yang bunuh diri, harusnya. Kalau orang benar-benar di dalam Tuhan, beban seberat apapun, dia tetap mampu menanggungnya karena Tuhan menguatkan. Sedangkan waktu kita berdosa saja, masih dalam dosa saja, Tuhan Yesus mau mati untuk kita, apalagi sekarang. Di dalam Dia, kekuatannya dinyatakan. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan kita tahan uji, tidak goyah. Meskipun beban berat, tidak goyah. Meskipun sengsara, tidak goyah. Dan ada pengharapan. Ada pengharapan. Orang bisa tidak hidup tanpa makan 40 hari. Orang bisa hidup tanpa air sekitar seminggu. Orang bisa hidup tanpa udara sekitar tergantung latihan. Ya, mungkin 5 menit, 10 menit masih kita bisa hidup. Tapi orang tidak bisa hidup sedetik pun tanpa pengharapan. Kalau orang nggak punya pengharapan, dia bunuh diri. Saudara, Allah memproses saya. Dan kalau saudara adalah orang yang dibenarkan, maka saudara melihat segala masalah yang saudara hadapi di dalam dunia ini. Sebelumnya juga menghadapi sebetulnya. Ya. Setelahnya di dalam Tuhan kita menghadapi, tapi ada perbedaan. Tadinya kita menghadapinya sebagai satu malapetaka, sebagai satu bencana. Kita sekarang menghadapi sebagai satu proses untuk memurnikan daging kita. Untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Untuk membuat kita tahan uji. Dan memperkuat pengharapan kita di dalam Tuhan. Saudara, dan satu persatu kita akan lewati. Ingat saudara, seberapa berat pun satu masalah, berapa lama pun satu penderitaan, semuanya akan berakhir. Tapi orang yang tekun tahan uji di dalam Allah, dia tidak pernah berakhir. Sebab dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Bahkan, boleh saya katakan gini, orang yang tekun tahan uji di dalam Allah, ya, punya pengharapan dalam Tuhan Yesus. Dia mengakhiri semua penderitaan. Dia mengakhiri semua kesengsaraan dalam kemenangan. Itu sebabnya saudara-saudara, Allah itu memproses saya. Banyak Allah memproses saya pikir. Ada orang bilang, itu Dokter John itu begini-begitu, dosa apa ya? Ya banyak dosanya lah. Banyak dosanya lah. Kalau nggak banyak dosanya, kan malaikat. Ya banyak dosanya lah. Saudara, tapi karena kasihnya, Allah memproses dan sampai hari ini saya masih tegak di depan saudara-saudara. Betul? Orang dulu bilang, aduh Pak John habis dioperasi, ini di operasi otak ini, nanti duduk di kursi roda. Enggak tuh. Ya. Orang bilang, setelah di operasi punggung saya duduk di kursi roda. Iya tuh, tapi cuma 6 bulan, sudah itu saya sehat lagi. Dan seterusnya. Saudara, proses. Semua penderitaan itu, saudara jangan anggap sebagai malapetaka. Jangan anggap sebagai hukuman. Tapi kalau kita dibenarkan di dalam Tuhan Yesus, semua kesengsaraan itu hanyalah proses untuk memurnikan daging kita. Supaya kita lebih bersandar kepada Tuhan. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Supaya kita lebih memahami kasih Tuhan. Kita bertumbuh melalui semua kesengsaraan. Kita bertumbuh melalui semua duka cita. Ingat, 1 Petrus pasal 1 minggu lalu kalau saudara dengar firman Tuhan, ya dimurnikan seperti emas yang dimurnikan dengan api. Kalau kita timah, dimurnikan dengan api ya keluarnya timah. Tapi kalau kita mengandung emas, dimurnikan dengan api, emasnya muncul, timahnya hilang. Kotorannya hilang. Jangan kecil hati, saudara. Di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan. Terima itu sebagai proses. Selama saudara adalah orang yang telah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga,
Kasih itu mendamaikan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 9-11 dikatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kembali kepada yang pertama tadi, sebelum kita dibenarkan, masalah kita sebetulnya sama Tuhan, kita aja nggak sadar. Bahwa kita bermasalah dengan Allah. Dosa itu terhadap Allah. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 41 ayat yang keempat, bilang gini, ya Tuhan, terhadap Engkau saja aku telah berdosa. Memangnya? Terhadap Allah kita telah berdosa. Dan itu menyebabkan orang berdosa ini, mereka berada di bawah murka Allah. Orang bilang berada di bawah kutuk. Tapi saudara-saudara, kita ini tidak berada di bawah kutuk. Kita berada di bawah kasih karunia. Jangan berpikir bahwa kesengsaraan saudara itu adalah kutuk. Itu hanya satu proses untuk menyatakan betapa kuatnya Allah kita. Untuk menyatakan betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Untuk menyatakan bahwa setelah kita lulus, tahan uji, lulus ujian. Kan gitu. Ya, tahan uji, lulus ujian. Kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, kita dibenarkan kita bukan lagi musuh-musuh Allah. Diperdamaikan dengan Allah. Karena darah Yesus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita bukan orang yang berada di bawah murka. Kita bukan orang yang ada di bawah kutuk. Tapi kita adalah orang yang berada di bawah kasih karunia. Kita ini berdamai dengan Allah. Sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Emmanuel, Allah menyertai kita. Emmanuel, Allah menyertai kita. Jadikan dia sahabat. Jangan Allah menyertai kita, tapi tidak menganggap Allah yang ada bersama dengan kita. Jadikan dia sahabat. Kalau dia sahabat, ajak ngomong, ajak ngobrol. Jangan kalau doa kita cuma minta saja. Banyak orang itu kalau nggak ada keperluan, nggak berdoa. Kita itu mengajak Allah berbicara. Karena dia menyertai kita. Kalau Allah tidak bersama dengan kita, ya kita ngomong sama siapa? Ada orang bilang, sok akrab-akrab dengan Allah, ngomong dengan Allah. Loh, saya bilang, ya bukan masalahnya begitu. Masalahnya Allah sendiri yang bilang bahwa Emmanuel, Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita, kenapa saya tidak boleh ngomong dengan bicara dengan Allah? Kenapa Allah kita diamkan saja? Jadikan dia sahabat. Jadikan dia sekutu. Kasih karunia-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Begini saudara. Sekedar gambaran mungkin ya. Pada waktu Perang Dunia Kedua, di Asia Pasifik itu Amerika berperang habis-habisan dengan Jepang. Dan Jepang itu betul-betul hancur, luluh lantak. Ya, luluh lantak, hancur lebur negara itu. Untuk membangun kembali negara itu mereka butuh waktu 46 tahun. Jadi perang selesai tahun 45, tahun 91 baru rekonstruksi Jepang akibat Perang Dunia Kedua itu selesai. Saudara, yang terjadi kemudian Jepang menyerah dan berdamai dengan Amerika. Jepang menyerah dan berdamai dengan Amerika. Pada waktu mereka berdamai, Jepang itu memutuskan, kalau gitu aku sudah berdamai, engkau sahabatku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Kamu yang mesti melindungi aku. Kamu yang mesti melindungi aku. Aku sudah tidak punya apa-apa. Dan kemudian orang Amerika menerima perdamaian itu, penyerahan orang Jepang terhadap Amerika, itu mereka terima mengakhiri Perang Dunia Kedua, dan orang Amerika juga kemudian bertindak begini. Mereka buat suatu program yang namanya Marshall Plan. Marshall Plan itu adalah program Amerika untuk memulihkan Jepang, untuk membangun kembali Jepang. Saudara, Allah kita itu lebih dari Amerika. Amerika itu banyak jahatnya. Ya. Tapi pada waktu mereka musuh menjadi sahabat, mereka melindungi. Maka dia melindungi. Dia membangun kembali.
lebih dari yang dilakukan Marshall Plan. Melalui Marshall Plan ke Jepang, itulah yang Allah lakukan. Kita berdamai dengan Allah. Jadikan Allah itu sahabatmu. Dia tidak jauh. Jangan cuma nyanyi Immanuel. Ketahuilah bahwa memang Allah itu ada di dekatmu. Suatu hari saya dalam perjalanan, mobil saya mobil tua, dari Malang, habis khotbah di gereja di GBDI Elohim Batu, saya pulang. Sampai di Ngawi, karena mobil tua, saudara, ada aja masalah memang. Ya, sudah doa ini, minta penyertaan Tuhan. Sampai di Ngawi, radiator itu pecah, saudara. Waduh, di luar kota Ngawi, kelihatan asap dari mesin, saya berhenti. Saya lihat airnya habis, saya cari-cari masalahnya di mana. Bagian atasnya radiator itu pecah. Saya bilang, Tuhan, gimana ini? Tuhan ini gimana ya? Saya tidak bilang, Tuhan tadi kan sudah doa, kenapa masih ada masalah gini? Semua orang bisa mengalami gitu, saudara. Saya cuma bilang gini, Tuhan bagaimana ya ini? Gimana ini penyelesaiannya? Saya tidak tahu, saya tidak ngerti cara menyelesaikannya. Anda rasa damai, kurang lebih Tuhan bilang, udah jangan khawatir, serahkan pada aku. Lama saya berdiri kurang lebih 15-20 menit, atau ada satu orang naik motor ke arah, saya berhenti di sini, arah sana, dia ke arah sana. Dia belok, Pak ada apa? Ini, tapi bilang, radiatornya pecah ini. Saya nggak tahu di Ngawi ada bengkel di mana, saya bilang. Dia ikut lihat, terus dia bilang, Pak saya antar nanti ke bengkel, ada di situ, katanya. Bapak isi aja air, cukuplah kalau sampai di situ. Sambil saya ngisi air, ngomong-ngomong, ternyata dia pendeta dari GBDI. Saya bilang, aduh Pak, saya itu baru khotbah di GBDI Elohim di Bandung. Ibu Daniel ya katanya. Iya, saya baru khotbah di situ. Oh pendeta, iya pendeta. Saudara-saudara, ada saja jalan Tuhan. Cuma waktu itu belum ada WA, belum ada apa, jadi dia di desa, jadi sekarang sih saya tinggal kenangan saja, tuh putus hubungan, bisa menghubungi dia lagi. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu sama saudara adalah, kalau kita berdamai dengan Allah, jadikan Allah sahabatmu. Bicara dengan dia. Bicara dengan dia. Jangan jadikan Allah sebagai pemadam kebakaran. Kalau kebakaran aja ditelepon. Kalau sudah itu, saudara kan tidak pusing dengan pemadam kebakaran. Ya. Allah itu bukan pemadam kebakaran. Jangan jadikan Allah sebagai IGD, saudara. Kalau sakit saja repot cari rumah sakit mana yang buka ya IGD-nya. Saudara, rumah sakit sekarang IGD-nya buka 24 jam di mana saja. Tapi Allah itu bukan IGD yang perlu didatangi kalau kita menderita saja. Ajaklah dia bicara. Berdamai dengan Allah. Jadikan Allah sahabatmu. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdiri sama-sama, kita nyanyikan, betapa besar kasih-Mu Allahku. Saudara, kalau saudara mau menanggapi
apa yang disampaikan firman Tuhan, bahwa Yesus datang membenarkan, dan saudara mau dibenarkan di dalam Dia. Saudara, taruh tanganmu di dadamu, minta kebenarannya dinyatakan dalam kehidupan saudara. Bawa dirimu dengan terbuka, jangan ada disembunyikan di hadapan hadirat Allah. Darahnya menyucikan kita. Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan selama ini berjalan di dalam kebenarannya, bersyukurlah untuk itu. Kalau saudara undur, berpalinglah kembali kepada Tuhan. Saudara, taruh tangan di dada saudara yang mau menerima kebenarannya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, tahun ini kami berhari Natal di masa yang sulit karena pandemi COVID dan krisis ekonomi. Tapi itu ada masalah lahiriah. Ada yang lebih kuat dari yang lahiriah, yaitu Engkau yang membenarkan kami. Ini ada anak-anak-Mu Tuhan. Beberapa dari antara mereka menaruh tangan mereka di dada mereka karena mereka mau menyambut Engkau, Tuhan Juru Selamat, di dalam kehidupan mereka. Pengampunan, pengudusan di dalam Engkau. Karena darah-Mu yang telah dicurahkan mereka jadi dalam kehidupan saudara-saudara ini. Sejauh mereka sudah membuka hatinya untuk-Mu, sesuai dengan kenyataan bahwa mereka tidak menyembunyikan apapun, dosa, kesalahan, permusuhannya dengan Engkau di masa lalu. Diperdamaikan dengan Tuhan. Diperdamaikan dengan Tuhan. Beroleh damai sejahtera. Dan jalan masuk untuk berbicara kepadamu dalam kemuliaan, di dalam kasih karunia. Berkat-Mu kiranya melimpah dalam kehidupan saudara-saudara ini Tuhan. Berkat rohani. Kekuatan untuk menghadapi segala ujian. Dan menang. Berdamai dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa. Hamba berdoa. Engkau mengarahkan wajah-Mu atas saudara-saudara ini. Emmanuel, Allah menyertai kita. Menjadi nyata dalam kehidupan kami sekalian. Tuhan, kami berdoa. Buat beberapa saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini, berkatilah mereka. Ulurkan tangan Tuhan atas kehidupan saudara-saudara ini. Mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Beberapa hari yang akan datang, kami juga akan merayakan hari Natal di Hotel Puri Santika. Tuhan, kiranya Engkau menolong supaya semua persiapan boleh berjalan dengan baik. Engkau menjamah jemaat-Mu seberapa banyak yang dijamah dan mau datang. Kiranya boleh mengalami kasih karunia, memuja Engkau, memuji Engkau, bersyukur karena Engkau Yesus Emmanuel ada bersama dengan kami. Tuhan, berkat-Mu kiranya ada atas kami umat-Mu ini. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan mari saudara-saudara kita terima berkat Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, terimalah berkat serta kasih sayang dari Allah Bapa. Tuhan Yesus Kristus sendiri mengarahkan wajah-Nya atas-Mu dan memberikan kepadamu kasih karunia serta damai sejahteranya mengawali kehidupan-Mu. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus mempersatukan kita semuanya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.